Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman, video ini diambil pada pagi hari, tepatnya di tanggal 1 Agustus 2024. Oke teman-teman, kita kali ini akan membagikan tips dan ilmu yang saya punya atau saya ketahui ya tentang perkelincian. Bagi teman-teman pemula yang mau beternak kelinci, saran saya coba dulu ternak kelinci lokal ya, yang harganya murah. Kelinci lokal itu kalau di sini harganya satu ekornya itu sekitar 25.000. Itu udah standar ya. Ada juga yang 20.000 per ekor. Berarti satu pasangnya, satu jantan, satu betina itu 50.000. Nah, kenapa saya suruh beternak kelinci lokal dulu? Karena kalau teman-teman langsung main ke kelinci hias, itu takutnya kelinci hiasnya itu pada mati. Soalnya ada beberapa perbedaan antara kelinci hias dan lokal, baik itu bentuk tubuh ataupun sifat-sifatnya. Oke, balik lagi ke pembahasan kelinci lokal lagi. Itu tadi yang pertama. Kenapa saya kasih saran teman-teman untuk pelihara kelinci lokal? Pertama, kalau misalkan dia mati, itu teman-temannya ruginya itu gak terlalu banyak. Rugi di waktu, rugi di uangnya itu ya sedikit. Kalau teman-teman langsung pelihara kelinci lokal seperti itu kelinci Flemish Giant, itu jenis ras terbesar kelinci di dunia. Nah, kalau yang ini itu lokal, itu yang lokal. Oke, balik lagi ke pembahasan yang tadi. Jadi kalau teman-teman pengen memulai usaha kelinci itu tadi, teman-teman harus pilih yang lokal dulu. Kenapa? Pertama, harganya murah. Kalau mati pun teman-teman nggak rugi banyak. Nah, di samping itu juga teman-teman bisa memperhatikan sifat-sifat kelinci itu tadi ya. Kelinci itu sukanya makan apa, dikasihnya apa, biar nggak mati itu harus bagaimana. Pokoknya teman-teman pelajari terus dari angka 1 sampai 100 ya. Misalnya pagi-pagi itu harus kalau misalkan dia suka bekatul atau huut, itu pagi-paginya harus dikasih dengan air hangat supaya dia tidak kena kembung, ataupun dikasih ampas tahu. Ampas tahu itu juga harus ngasihnya pakai air hangat supaya nyaman di pencernaan atau di lambung kelinci itu tersebut, biar anakannya atau indukannya itu dia nggak mati, nggak kembung. Oke. Nah, selain itu juga kalau teman-teman udah udah paham sama sifat-sifat kelinci itu, nah baru teman-teman pelihara kelinci yang jenis lainnya. Kan kelinci kan ada banyak tuh, jenis kelinci lokal pedaging, jenis NZ New Zealand, terus ada Rex, ada mini Rex. Wah, banyak pokoknya kelinci itu jenis-jenisnya. Nah, saran saya kalau sudah ketemu titiknya, ketemu polanya, sudah bisa pelihara kelinci lokal tadi dengan baik dan benar, nah mulailah merambat ke arah kelinci hias. Kenapa? Karena
Dari segi harganya juga dan perawatannya itu hampir sama ya teman-teman. Misalnya teman-teman itu punya kelinci lokal satu, terus punya kelinci hias satu. Nah, perawatannya itu sama, pas harga jualnya itu berbeda. Saya contohkan, saya kan punya kelinci lokal yang ini. Nah, yang itu harga anakannya itu per ekornya 25.000. Sementara jenis ini, jenis FG Flemish Giant ini, dia satu ekornya paling murah itu di angka 300.000 umur 1 bulan. Paling murah itu ya di daerah Jawa Barat ini. Itu kalau misalkan standar dia di angka 500-450. Itu yang jenis jenis biasa ya, bukan yang kontes, bukan yang hias. Jadi kalau misalkan keturunannya bagus, bentuknya pokoknya dari segi bobot, dari segi telinganya juga bagus, dia harga di 1 jutaan. Beda jauh kan sama kelinci lokal itu tadi. Kelinci lokal satunya 25, itu 1 juta anakannya. Kalau dia sudah dewasa, ini sebesar ini harganya 1.500.000 ini. Sedangkan kelinci lokal dewasa seperti ini, itu cuman 100.000 rupiah. Beda jauh ya teman-teman. Jadi maksud saya tadi, kalau teman-teman punya kelinci lokal dan kelinci hias, bisa ngejualnya itu, kalau misalkan ada yang butuh kelinci lokal dengan harga murah, ya kita kasih kelinci lokal. Kalau misalkan mereka pengen kelinci hias, kelinci besar, kita kasih yang kelinci besar jenis ini. Ada juga yang kelinci jenis hias itu bagus di bulunya. Sedang kalau yang ini tuh hiasnya itu di telinga ya, di telinga, dan bentuk tubuhnya itu besar dia. Makanya jadi hiasnya itu dia di situ. Nah, kalau misalkan kelinci jenis hias lain, ada yang di bulunya, ada yang dicorak dicorak bulunya, ada yang 3 warna seperti Rex ya. Ada yang macan, ada yang hitam putih. Nah, itu di hiasnya. Kalau saya itu paling suka jenis yang paling besar ini, teman-teman. Soalnya itu kalau misalkan diajak main, dianya digendong juga mantap. Bodinya, bobotnya tuh besar, teman-teman. Terserah teman-teman nanti kalau misalkan sudah pelihara mau jenis apa. Pokoknya itu tadi ya saran saya, kalau teman-teman baru mau pelihara kelinci pemula, saran saya itu jangan dulu pelihara yang hias. Karena kalau misalkan dia mati, teman-teman rugi banyak gitu. Kalau teman-teman pelihara kelinci lokal, kalau dia mati itu ruginya cuma sedikit ya. Mudah-mudahan ya teman-teman kalau misalkan pelihara kelinci lokal sama kelinci hias langsung, mudah-mudahan nggak pada mati ya. Tapi jarang itu. Kalau dipersenkan sekitar 50% ya yang berhasilnya itu. Soalnya kalau kita minim ilmu itu pasti mati dia. Harus minimal kelinci itu dikasih makannya 2 kali 3 kali dalam 1 hari. Kalau misalkan teman-teman sibuk, ada yang mau nyambil kerja misalkan, terus kelincinya di rumah, sempat ngasih makannya antara pagi dan sore hari. Nah, itu dijadwalkan saja ngasih makan kelincinya biar kelincinya itu terbiasa. Kalau dia sudah terbiasa, pasti ya insya Allah ya nggak apa-apa. Kita coba kasih jambu. Tadi udah dikasih jambu ini, mungkin dia kenyang. Ini namanya si Johnson. Johnson ngalamun.
Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tips-tips untuk pemula yang mau pelihara kelinci. Pelihara kelinci itu menurut saya tuh paling enak ya. Kalau misalkan kita biasakan dia makan rumput, itu modalnya itu hampir modal tenaga ya. Kalau misalkan kita peliharanya di perumahan atau di peternakan khusus, itu modalnya itu paling di pelet. Tapi kalau kita biasakan makan rumput, ya itu tadi modalnya itu sangat minim. Kalau dia sudah anakan, keuntungannya itu bisa 90% ya. 10%-nya tadi modal ya kita tenaga. Kalau misalkan ada yang nanya nih, Kak atau Bang, ini kelinci lokal, kelinci paling besar itu jenisnya FG atau GG itu sepasangnya di sana berapa harganya? Ada yang di sini itu sepasangnya kalau anakan itu paling murah 750, anakan umur 1 bulan sapihan. Kalau yang paling besar itu antara 3 juta sama 3.500.000 ya. Itu yang bagusnya. Tapi kalau yang biasa jenis seperti ini, bukan hias, bukan kontes, maksudnya satuannya itu 1.200.000 yang jantannya. Tapi kalau yang betinanya, bikangnya itu lebih mahal biasanya. Karena yang bikangnya itu kenapa bikangnya itu lebih mahal atau betinanya lebih mahal? Karena si betina itu tadi yang produksi anak buat keuntungan kita tadi. Kalau usaha kelinci ini juga modalnya cuman di awal ya teman-teman. Modalnya untuk selanjutnya kita akan mendapat cuan dan keuntungan. Nah teman-teman, ini dia suka banget itu, suka dikasih jambu, suka dikasih ubi singkong, ubi jalar, sama timun ya. Dia buah-buahan sukanya. Tapi kalau misalkan ini kelinci lokal ini, dia paling suka dedak. Kalau bahasa bahasa Jawa apa bahasa Indonesia, dedak apa bekatul ya. Nah ini kelinci lokal saya jodohkan dengan kelinci FG ya. Mudah-mudahan nanti ada keturunan yang yang jadi FG ya. Tapi rata-rata kalau misalkan dikawinkan kelinci FG dan lokal, itu dia anaknya atau keturunannya itu jadi kelinci Bligon ya. Bligon itu kelinci dari badannya besar tapi tidak sebesar ini ya teman-teman. Tidak semirip ini, pokoknya nggak sama lah. Nggak mirip ini. Kalau misalkan dia besar, lebih besar ini. Kalau dari rupanya nggak terlalu mirip ini Bligon itu. Tapi dia besar ya, Bligon itu cukup besar. Walaupun tidak sebesar FG ini tadi ya. Kalau teman-teman belum punya modal untuk beli kelinci hias jenis FG ini, saya saranin pelihara dulu kelinci lokal. Kalau misalkan dia sudah ada anakan, sudah beranak pinak, nah teman-teman bisa ngejual kelinci lokal itu tadi. Misalkan teman-teman tadi pelihara kelinci lokalnya ada 2, terus dia sudah berkembang biak menjadi 20. Nah misalkan itu indukannya, teman-teman bisa ngejual dengan harga 100. Kalau sudah 20 berarti 20 kali 100 2 juta ya. Nah teman-teman bisa tuh dapat dapat uang untuk membeli kelinci hias yang ini tadi. Kalau teman-teman sudah punya kelinci jenis hias ini tadi, berarti teman-teman udah naik kelas ya. Kenapa saya bilang udah naik kelas? Karena teman-teman udah punya kelinci hias.
nanti kalau sudah punya bibitnya satu pasang, udah punya ATM lah ya, ATM berjalan. Kalau saya ini baru mau punya ATM berjalan. Ini saya nyicil ini teman-teman buat beli kelinci ini, saking saking mahalnya kelinci ini, jadi saya nggak bisa beli satu pasang. Kemarin ada yang nawarin teman saya tuh, katanya, "Bang, mau nggak kelinci FG nih sepasang?" Saya tanya kan, itu sepasang itu usia berapa sapihannya? Katanya 1 bulan. Saya nggak mau ngambil resiko buat beli yang umur 1 bulan sepasang, takut dia mati kan. Nah, saya beli langsung aja yang besar, tapi satu-satu saya belinya. Ini saya beli satu ekornya itu 1.200.000. Kalau yang ceweknya, bikangnya, dia di kisaran harga paling murah itu 2 juta teman-teman, paling murah itu. Kalau misalkan mereka lagi butuh, peternak itu lagi butuh kepepet, ya paling murah di angka 900 lah ya, antara 900 sama 1,2. Tuh teman-teman bisa ngeliat sendiri, dia suka banget itu dikasih dikasih jambu. Kalau untuk makanannya bahaya nggak bang itu makanannya dikasih jambu? Kalau sudah dewasa seperti ini, itu saya kira nggak apa-apa ya. Yang kita harus waspadai itu pada saat kelinci umur umur sapihan ya. Kalau kita beli sapihan itu ngasih makannya itu harus ekstra waspada ya. Jangan sampai dia terkena kembung atau enggak jadi sakit. Saran saya, kalau misalkan teman-teman beli kelinci yang sapihan, jangan sampai dikasih daun singkong. Boleh dikasih daun singkong, tapi ngasihnya itu jangan terlalu banyak. Pastikan kalau mau ngasih daun singkong dia sudah makan makanan yang lain, atau makan pelet dulu, makan rumput yang lain dulu. Pokoknya jangan sampai ngasih makan daun singkongnya itu pertama kali pas di pagi. Nah, itu yang suka bikin kembung tuh. Ciri-ciri kembung itu biasanya kelincinya ngelamun ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita pegang, dia baru bisa gerak lari-lari. Nah, pas kita lihat lagi, biasanya itu dia sudah mati. Itu saya sudah pernah kejadian beberapa kali itu. Waktu percobaan pelihara kelinci lokal di anakannya itu. Kalau tips biar nggak mati kelincinya, saya saranin ya, baik teman-teman pelihara kelinci apapun itu, di awal itu harus dibikin kotak, dibikin kandang seperti ini teman-teman. Tuh, kandang seperti ini. Nah, di dalamnya itu harus dibikinin kotak ya, tempat dia berlindung dari cuaca dingin di malam hari, biar dia tadi nggak kena kembung. Tapi kalau dia masih sama induknya itu aman. Soalnya kenapa? Kalau dia masih sama induknya aman, pas malam hari dia kedinginan itu dia bisa nyusu. Dia bisa jadi kalau dia nyusu kan jadi anget, ya aman lah ya. Jadi itu yang dibilangin tadi, kalau dia sudah pisah sapi itu harus ekstra untuk peliharanya ya teman-teman. Kita benerin dulu ininya. Ayo makan ini. Nah,
Saya suka aja teman-teman ngelihat bodinya itu besar. Kalau sudah melihat body yang besar itu sok suka gemas, pengen 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 apa namanya, pengen ngejengkram, pengen gendong. Ada nyamuk gigit. Nah ini juga kalau misalkan lagi musim hujan itu harus ini ya teman-teman, apa namanya, harus ekstra ya untuk apa namanya, untuk menjaga kelincinya supaya bebas dari nyamuk. Tuh teman-teman bisa ngelihat sendiri, kakinya besar ini, dari apa namanya, dari kepalanya tuh, tengkorak kepalanya tuh besar, ini telinganya juga besar ya. Mudah-mudahan nanti saya bisa nambah, beli bikang 2 lagi, betina 2 lagi teman-teman. Kelincinya itu sudah ada, apa namanya, udah dipesan tapi belum datang aja. Tuh dia jinak teman-teman, ini bisa dijadikan teman main ini. Kalau misalkan teman-teman punya anak kecil atau adik, wah mantap itu, diajak main terus, dia jinak tuh. Ini namanya si Johnson, ini Johnson ini Johnson ini Johnson. Tuh, iya Johnson. Tuh, jom makan Johnson. Gak mau si Johnson. Hai teman-teman, nama aku Johnson. Kalian siapa teman-teman? Aku di sini baru loh teman-teman. Degode gundung-gundung. Ini kita bisa lihat tuh telinganya, seperti telinga pakai ya di film Kerasakti. Singgaha, seekor kera terpenjara di dalam gua. Jadi nyanyi ya teman-teman. Itu dia, kelinci lokal itu lari-lari bikin sarang dia. Jadi kalau dia capek tuh berhenti dulu tiduran. Nggak tahu udah hamil apa sama si Johnson. Ini bapaknya. Ini bapak Johnson ini. Itu bapak siapa ya namanya? Meli. Mel. Capek Mel. Meli. Si Meli sombong. Ini si Johnson ini, Johnson. Oke teman-teman, sampai sini dulu videonya. Mudah-mudahan tips yang saya berikan bermanfaat untuk teman-teman yang mau pelihara kelinci. Kalau sudah pelihara kelinci, semangat, ditelatenin pelihara kelincinya. Pasti kalau sudah ditelatenin, dipelihara dengan baik, pasti bakal menghasilkan. Oke teman-teman, saya pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.